Kalau ingin merasakan Eropanya, datanglah di musim dingin. Kalau ingin merasakan Eropa, karena kalau kita datang di musim panas, mungkin tidak terlalu jauh beda. Tapi kalau misalnya ingin mendapatkan keindahan, datanglah di musim semi. Ya, di musim semi. Tapi kalau misalnya ingin mendapatkan suasana yang nyaman untuk berkeliling, datanglah di musim panas. Bapak pernah terpikir untuk suatu ketika bisa sekolah ke Eropa? Maknanya Pak Ayub 23 kali mengikuti tes PNS. Iya. Berarti lulusnya yang ke-24. Bagilah paket. Ya, kami berpikir kan paket seperti ini mungkin alat tulis dan segala macam. Kemudian saya bawa pulang, kawan-kawan juga bawa pulang. Ketika di rumah kami buka paket tersebut. Dan isinya adalah kondom. Bisa diceritakan mungkin pengalaman-pengalaman menarik ketika mengikuti perkuliahan itu? Dan pada saat itu ekstrimnya, saya pernah merasakan berada di luar di pagi hari itu minus 30 derajat Celcius. Minus 30 derajat Celcius. Nah, jadi tidak mudah, sahabat Signori Banner, tidak mudah untuk kuliah, terutama di Eropa Utara ini, karena dinginnya sangat ekstrim. Itu bisa sampai minus 30, dibayangkan saja. Karena juga ini kan butuh juga menginap kita, nggak mungkin juga jadi gelandangan kan, apalagi di kota-kota besar, nggak mungkin kita jadi gelandangan di Paris atau di Milan, tidak mungkin tuh. Nah, apa kiatnya pada saat itu untuk mendapatkan ini? Perjalanannya ke banyak negara dan dilakukan tidak sekali, berulang-ulang kali, sampai ada 12 negara. Nah, ada nggak pengalaman yang menarik dari perjalanan tersebut? Itu ke Finlandia. Ya. Memang tujuan utama pada saat ke Finlandia adalah untuk apa istilahnya napak tilas perjanjian Helsinki. Ya. Dan pada saat itu ada salah satu yang dari Aceh, berasal dari Buluh. Ya, Bang Barasid. Ya, Barasid dari Buluh. Beliau sangat membantu kami pada saat di sana. Selama perkuliahan, Bang Ayub juga benar-benar memanfaatkan waktu dengan berkunjung ke banyak negara Eropa. Nah, itu ada berapa negara ya? 12 sekitar ya? 12 negara 12 pada negara. saat itu. Nah, jadi menarik ini kan. Menariknya begini, ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana menyiasati waktu untuk bisa bepergian ke banyak negara. Kemudian kan juga butuh kos besar ini. Berkunjung ke banyak negara. Kita dari Aceh saja ke Jawa juga butuh banyak biaya, apalagi ini antar negara. Bisa diceritakan kiat-kiatnya? Ada cewek Norwegia itu, namanya Anna, yang begitu tergila-gila dengan Bayu. Mungkin Bayu bisa ceritakan sedikit bagaimana akhir dari kisah cinta itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on Armiadi Signori Channel, tempat kita berbagi inspirasi dan motivasi. Signori Banner yang tidak terkalahkan. Hari ini saya ingin bercerita kepada Anda sebuah cerita real terjadi atau true story. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah pelatihan. Dan pelatihan ini diadakan oleh lembaga pemerintah dan berlangsung untuk waktu yang lumayan lama. Dan pesertanya diinapkan. Pada suatu pagi setelah saya berpakaian, saya baru menyadari bahwa saya tidak memiliki minyak rambut. Dan minyak rambut itu adalah penting untuk saya karena sebagian besar rambut saya itu sudah uban putih. Tanpa minyak rambut maka akan membuat rambut saya terlihat brekele atau tidak rapi. Dan ini jelas akan menurunkan kegantengan saya. Dan yang terpikirkan oleh saya adalah saya harus segera keluar kamar untuk mendapatkan minyak rambut dari tetangga kamar. Kemudian saya keluar. Begitu saya keluar, itu tetangga kamar saya juga dalam posisi keluar dan sedang mengunci kamar. Kemudian saya memanggil dan saya bertanya apakah dia punya minyak rambut, dan saya ingin mendapatkan sedikit minyak rambutnya. Tapi respon yang diberikan begitu mengejutkan saya karena dia hanya melihat saya sekilas, kemudian dia langsung pergi. Jelas ini suatu kondisi yang tidak menyenangkan bagi saya. Beberapa saat saya terdiam, masih berdiri di depan pintu. Dan akhirnya saya menyadari bahwa saya telah melakukan kesalahan besar. Yaitu kawan yang saya mintakan minyak rambut tadi rupanya tidak punya rambut sama sekali alias botak. Poinnya adalah, mintalah sesuatu pada orang yang punya dan berilah sesuatu kepada orang tidak mampu. Oke, Signori Banner, hari ini inspiring person kita luar biasa sekali.
Ayub, nama lengkapnya Ayub Ilyas. Nah, beliau dosen di Universitas Syakwala dan beliau juga salah satu dari penerima beasiswa dari pemerintah Norwegia. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan beliau bagaimana perjuangan beliau dalam menempuh pendidikan, berjuang untuk mendapatkan beasiswa, dan perjuangan beliau ketika kuliah di Norwegia. Dan beliau juga sempat menggunakan waktu kuliahnya berkeliling Eropa. Ada 12 negara yang beliau kunjungi. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Ayub. Baik, Pak Ayub. Wah, itu Burdangarde idag. Det går bra. Okay, so Burdangarde med din kona, din family? Ja, det går bra også. Ja, alle har god helse. Okay, så snakker du norsk hjemme? Noen ganger jeg snakker norsk når det er hemmelighet med min kone. Okay. Ikke med min sønn eller datter. Oke, det er bra. Oke, baik, Pak Ayub. Ketika Anda kuliah di Norwegia, itu menggunakan begitu banyak waktu untuk bepergian ke negara-negara lain di Eropa. Pertanyaannya, sebenarnya misi Anda ke Eropa itu untuk kuliah apa traveling? Kalau kita melihat bahwa kuliah memang itu menjadi tujuan utama. Tapi kalau kita tidak berusaha ketika berada di sana untuk keliling Eropa, yang mungkin sampai ke depan itu nanti tidak akan pernah kita punya waktu lagi untuk bisa kembali ke sana. Oke. Nah, makanya dalam masa-masa perkuliahan itu, ya saya dan teman-teman melihat peluang-peluang untuk bisa berkeliling. Ya mudahnya ketika memang kita berada di Eropa itu, terutama negara yang ada visa Schengen-nya, sehingga setiap saat kita bisa keluar. Schengen maksudnya visa yang bisa memasuki seluruh Uni Eropa. Uni Eropa ya. Sehingga dengan visa itu kita bisa bepergian ke negara lain kapanpun kita punya waktu dan kesempatan, dan melalui visa Schengen ini kita bisa berkeliling ke Eropa kecuali ke negara Inggris. Ya. Oke, baik. Kita tarik ke belakang ini. Pak Ayub kan asalnya dari Matang Gelumpang 2. Itu bisa diceritakan bagaimana cita-cita pada saat waktu kecil itu? Apa pernah terpikir untuk suatu ketika bisa sekolah ke Eropa? Kalau ditanya tentang masa lalu, terutama masa kecil, mungkin terus terang saya katakan ya namanya orang tua saya bukan orang yang berada. Sehingga pada saat itu bisa digambarkan, mungkin kalau untuk melihat masa depan, tidak ada terpikir kita sekolah sampai bisa kuliah ke Eropa. Artinya jangankan ke Eropa, kuliah di Aceh saja? Tidak terpikir. Oke. Karena memang orang tua saya bukan juga sangat miskin sekali, tapi kalau untuk menyekolahkan anak, saya rasa kemampuannya itu sangat kecil. Ya. Tapi kalau untuk sekedar hidup, ya itu bisa dipenuhi oleh orang tua. Ya. Tapi karena semangat mereka untuk menyekolahkan anak-anak, itu menjadi motivasi saya untuk terus sekolah. Oke. Pak Ayub ini berapa berkeluarga? Kami 6 bersaudara, 3 cewek, 3 cowok. Pak Ayub anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua. Kalau sekarang keluarga Pak Ayub berapa? 3. Berapa anak Pak Ayub sekarang? 3. 3. 2 cewek, 1 cowok. Ya. Istri masih 1? Masih 1, insya Allah. Oke, bagus. Nah, oke, Pak Ayub. Ya. Nah, itu kan masa kecilnya di Matang. Kemudian di Biren depannya. Di Biren, ya? Iya. Di Biren. Oke, kemudian Pak Ayub juga sempat sekolahnya dulu di pesantren ya? SMA di pesantren. Bisa diceritakan kenapa memilih waktu itu untuk masuk sekolah pesantren? Yang pertama itu memang keinginan orang tua saya laki-laki, karena beliau semua anak-anaknya itu jangan hanya mengejar dunia saja, tapi juga mengejar akhirat. Artinya kalaupun kita sekolah harus ada dua-duanya. Maka pada saat itu saya dikirim ke sebuah pondok pesantren di Tepin Raya, Pidi, Kecamatan Pidi, ke Kabupaten Pidi. Nah, dikirim ke sana, kemudian saya bersekolah. Ketika habis semester pertama, karena saya melihat kalau pendidikan agama sangat oke.
Tapi begitu pendidikan umum pada saat itu belum berkembang seperti saat ini. Sehingga ketika saya kembali ke kampung pada saat semester pertama selesai, saya ngomong ke orang tua, sebaiknya saya pasantren di Biren, kemudian sekolah di Biren. Kemudian orang tua saya mengatakan, hidup ini bukan hanya mengejar dunia, tapi hidup ini harus seimbang juga mengejar akhirat. Artinya silakan tetap di tepi raya, karena nasib ini bukan kita yang tentukan. Yang tentukan adalah Yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Oke, kemudian kuliahnya di mana? Nah, pada saat kuliah, saya pada saat itu ada lewat di Unsiah di ekonomi, dan itu saya sangat suka untuk berkuliah di ekonomi. Kenapa? Karena memang salah satu paman saya yang dulu bekerja di PT Arun, ketika saya mengatakan bahwa saya lewat di Akper, kemudian lewat di ekonomi, kemudian beliau mengatakan, kamu harus pilih ekonomi. Ekonomi itu kalau bekerja nantinya pakai dasi di belakang meja seperti di bank. Nah, kemudian orang tua saya menginginkan saya kuliah di Akper. Tapi saya berkeras untuk memilih ekonomi. Terakhir, bapak saya mengatakan, silakan kamu kuliah di ekonomi, tapi seberapa sanggup saya kuliahkan Anda. Kalau misalnya sanggup saya 1 semester, habis itu pulang. Karena perkataan yang itu yang dikatakan oleh orang tua, maka saya memilih. Berarti feeling orang tua mungkin sangat tepat. Yang saya sanggup adalah di Akper, karena pada saat itu pembiayaan tidak terlalu besar. Ya, karena di Akper pada saat itu biaya lebih rendah dari ekonomi gitu ya. Tapi ketika saya jalani, saya mulai menyukai tempat saya kuliah tersebut. Oke, baik. Nah, kemudian lulus kuliah ini. Nah, ada satu hal yang luar biasa ini yang saya dengar, bahwa Pak Ayub lah salah satu pejuang untuk menjadi PNS dan hampir tidak pernah jadi PNS. Nah, berapa kali sebenarnya Pak Ayub ikut PNS tuh? Saya mungkin 2 tahun lalu masih saya simpan semua berkas-berkas sejak saya ikut pegawai di Dinas Kesehatan dulu tahun 1998. 98, oke. Pertama tahun 98 saya ikut pegawai. Itu saya hitung nomornya itu sekitar 23 nomor ujian. 23 nomor ujian. Berarti maknanya Pak Ayub 23 kali mengikuti tes PNS. Iya. Berarti lulusnya yang ke-24. Iya. Luar biasa sekali. Nah, kemudian yang yang hebatnya lagi, karena emang nggak lewat-lewat, saya pernah mencoba dengan ijazah SMP. Pada saat itu saya sudah memiliki ijazah Akper. Ini mungkin semacam frustasi ya. Karena dengan ijazah D3 tidak lulus, akhirnya menggunakan ijazah SMP. Ijazah SMP, karena peluangnya ada pada saat itu. Setiap ada tes, kemudian saya ikut tes tersebut. Nah, kemudian pada saat 98 saya ikut, saya lewat. Lewat tes tulis. Nah, rupanya ada tes wawancara. Yang lebih mengejutkan lagi itu pada saat saya ikut di Depak dengan menggunakan ijazah SBD, karena saya juga pada saat di Akper Pemda semuanya sempat kuliah di FKIP Biologi di Matang. Ya, setelah lulus kemudian saya ikut di Depak. Nah, sebelumnya itu tidak pernah di Depak itu ada tes wawancara. Jadi pada saat itu keluar nama, saya lewat, kemudian ada kawan saya membawa koran. Sampai saya sudah sujud syukur. Dan mereka sudah siap-siap untuk makan-makan dengan saya. Saya masih tinggal di Mes Kubidu yang di tempat rumah sakit baru sekarang. Persisnya di UGD Rumah Sakit Baru sekarang. Jadi udah siap-siap untuk makan-makan nih. Kemudian karena saya tidak puas, mungkin saya juga mau melihat apa sih syarat-syarat untuk daftar ulang. Terlihatlah di bawah, wawancaranya dilakukan sekitar seminggu kemudian. Nah, ketika saya lihat wawancara, saya shock. Ini pasti saya tidak lewat, saya berpikir. Dan kenyataannya 2 orang yang ikut wawancara, yang diperlukan 1 orang, saya juga belum rezeki pada saat itu. Nah, dari 23 kali ikut PNS, lewatnya yang ke-24, dan itu di Sabang. Di Sabang. Dan sebenarnya perjuangan ke Sabang juga luar biasa besar kan? Karena saya tahu Bang Ayub ya individu yang begitu takut dengan air. Nah, bagaimana akhirnya memilih ke Sabang dengan mengalahkan rasa takut air itu pada saat itu? Mungkin perlu saya sampaikan bahwa saya takut dengan laut itu sebelum tsunami tidak terlalu besar. Jadi tsunami lah yang membuat trauma besar terhadap takut saya laut. Kalau dulu
Sore-sore saya berani ke Sabang. Jadi setelah tsunami, takut itu muncul karena memang proses pada saat tsunami itu. Dan sampai sekarang sering menggunakan jerigen kalau iya. Karena untuk menghindari rasa takut, mungkin kalau kita ceritakan orang nggak percaya. Waktu saya di Sabang juga kawan-kawan nggak percaya bahwa saya punya satu tas, kemudian di dalam tas itu hanya ada jerigen. Jerigen yang selalu saya bawa. Dan saya punya pengalaman sekali pas dari Sabang itu yang perjalanan terakhir ketika saya udah pindah ke Unsia, saya balik dari Sabang ke Unsia dan itu ombaknya sangat besar. Jangankan orang biasa, ada kawan saya yang dari navigasi, beliau pun sudah sangat cemas. Kemudian saya ngambil tas saya menuju ke belakang. Nah, dengan tas itulah saya menghindari rasa takut. Sehingga ketika saya ceritakan ini ke orang lain, mereka nggak percaya. Kemudian ketika saya pulang atau saya berangkat ke Sabang, mereka pernah mencoba mengangkat tas saya. Rupanya tas saya ringan karena di dalamnya adalah jerigen. Oke, baik. Nah, ketika kemudian perjuangan yang berat sampai 24 kali kemudian di Sabang, menurut Pak Ayub, adakah hikmah yang didapatkan dengan tidak berhasil tadi menjadi pegawai negeri? Sangat besar saya lihat hikmahnya. Artinya mungkin kalau seandainya Allah itu berkehendak saya lewat pada saat saya menggunakan ijazah SMP, jadi situasinya tidak seperti sekarang. Tapi Allah itu memberikan cobaan supaya saya berjuang, kemudian Dia berikan yang terakhir apa yang saya inginkan, yaitu saya bisa lewat dengan menggunakan ijazah S1 keperawatan. Dan itu sangat bersyukur saya dengan apa yang diberikan. Baik. Kemudian bahwa Bang Ayub yang sosok, karena pada saat itu menarik kawan-kawan semua kan sudah pada PNS semua, iya. Bang Ayub yang belum kan. Tapi kemudian Bang Ayub juga mendapat kesempatan yang luar biasa, yaitu mendapat beasiswa oleh pemerintah Norwegia dan kuliah di Norwegia. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana perjuangannya ini sehingga bisa dapat beasiswa dari pemerintah Norwegia. Iya. Saya rasa itu salah satu hikmah dari kesabaran yang sekian lama. Ya. Salah satunya sehingga saya ke Sabang, kemudian terjadi tsunami, dan setelah sudah terjadi tsunami, Akper Ibu Nisina Kota Sabang mendapat bantuan dari Norwegia Red Cross. Ya. Mungkin Pak Army masih ingat namanya Olaf ya. Beliau sangat konsen karena beliau juga perawat, sangat konsen untuk membantu kami, membangun kami sehingga menjadi Akper yang mungkin bisa sejajar dengan Akper yang lain. Ya. Jadi pada saat akhir dari proyek Norwegia Red Cross, kemudian disambung proyek dengan Hekmat University College. Jadi selama 2 tahun itu kami mendapatkan bimbingan tentang bagaimana mengajar yang baik. Nah, di akhir proyek tersebut dibuatlah sebuah penelitian. Yang salah satu pertanyaan dalam penelitian tersebut adalah apa yang Anda inginkan ke depan. Pada saat itu dari semua yang mengikuti, semua mengatakan adalah melanjutkan pendidikan. Hanya satu orang yang meminta untuk diberikan laptop. Yang lain semua melanjutkan pendidikan. Dari hasil evaluasi tersebut, maka tercetuslah sebuah bantuan dalam bentuk beasiswa untuk mengembangkan sumber daya manusia di Akper Ibu Nisina Kota Sabang. Kemudian berangkat ke Norwegia. Pada saat itu berapa orang ya? 3? Gelombang pertama 4 orang. 2 S1, 2 S2. Nah, ketika di sana, ini kan sesuatu yang berbeda sekali. Kita orang Indonesia, berbeda budaya dan sebagainya. Nah, apa yang pertama kali dirasakan ketika tiba di Norwegia? Artinya pada awal-awal kehidupan di Norwegia. Hal yang paling berat dirasakan, yaitu berhubungan dengan makanan terutama ya kan. Karena kita belum tahu di mana kita bisa belanja makanan ataupun bahan-bahan yang bisa kita buat untuk makanan di Indonesia. Karena pada saat itu kita nggak tahu bahwa di sana juga ada kaum pendatang yang dari luar, ada di Asia, kemudian dari Afrika. Sehingga hari pertama, hari kedua kami hanya menghabiskan Indomie yang kami bawa dari Indonesia. Karena pada saat datang ke sana Indomie sangat banyak. Artinya isi tas dari Indonesia ke Norway itu berisi Indomie. Ya. Nah kemudian sudah di sana, mungkin kan salah satu budaya Barat itu adalah pesta.
Dan di Norway itu kan biasanya setiap akhir pekan itu selalu ada pesta. Pestanya biasanya selalu ada minuman keras dan juga dansa-dansa. Mbak Ayub sudah berapa kali itu minum minuman keras? Nah, ini ada pengalaman yang sangat menarik. Ya. Jadi kalau kita di di Indonesia ketika kita kuliah ada yang namanya orientasi mahasiswa baru. Ya. Di sana juga ada orientasi mahasiswa baru yaitu selama seminggu. Ya. Kemudian pada saat itu yang membimbing saya, itulah yang saya ceritakan yang kemudian ya dikatakan orang sih dekat. Ya. Nah, pada saat berakhir masa orientasi baru, kemudian dibagilah paket. Ya, kami berpikir kan paket seperti ini mungkin alat tulis dan segala macam. Kemudian saya bawa pulang, kawan-kawan juga bawa pulang. Ketika di rumah kami buka paket tersebut dan isinya adalah kondom. Isinya adalah kondom. Luar biasa. Mungkin mereka dalam kultur mereka, ya itu free sex itu kan bebas. Asal menjaga supaya tidak terjangkit penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Nah, kita kan shock kita dari Indonesia. Karena memang begitu selesai pengenalan mahasiswa baru, malamnya adalah pesta pertama. Dan pada saat itu kami datang ke sana. Datang ke sana yang isinya semua minuman. Tapi ya apa boleh buat karena emang itu di diskotik, kami meminta Coca-Cola. Artinya tidak terpengaruh. Oke, dah luar biasa sekali. Jadi kalau di tempat kita bagi-bagi masker. Gitu. Berarti kalau di Norwegia bagi kondom. Oke, baik. Nah, saya pernah dengar bahwa ada cewek Norwegia itu namanya Anna yang begitu tergila-gila dengan Bayu. Mungkin Bayu bisa ceritakan sedikit bagaimana akhir dari kisah cinta itu. Itu juga menarik ya. Menarik artinya mungkin ya mereka di sana suka dengan para pendatang ya. Terutama yang kulitnya rada-rada hitam. Ya. Berarti saya nggak termasuk. Ya. Jadi sejak awal karena dia adalah pembina dari kelompok saya pada saat pengenalan. Nah, kemudian berusaha mendekat. Ya kita tidak ada masalah, mendekat nggak masalah. Sehingga ada satu kali pesta saya ingat sekali pada saat itu di tempat atau di rumah salah seorang mahasiswa Norway di sana dilakukanlah pesta. Nah, kemudian beliau sudah dalam keadaan mabuk mengejar-ngejar. Kemudian saya lari memang kayak kalau kita ceritakan mungkin orang nggak percaya. Saya lari. Kemudian berhenti beliau mengejar saya ketika memang tangannya kesangkut di tempat engkel pintu untuk buka pintu. Sehingga pada saat itu selesai. Karena emang dalam keadaan mabuk. Mungkin kalau dalam keadaan tidak mabuk mungkin nggak gitu terjadi. Ya, berarti sebuah kesempatan yang memang seharusnya memang tidak digunakan. Tidak digunakan. Nah, itu kita harus punya prinsip. Dalam hal itu kita harus punya prinsip. Oke. Baik, kemudian, tadi kan ada persoalan makanan. Jadi kan tidak mudah memang mendapatkan makanan halal saya rasa di sana. Apa yang kiat-kiat dari Pak Ayub dalam pengelolaan makanan selama tinggal di sana? Nah, ini ada dua hal. Hal yang pertama, kita tentu, ya walaupun ada beasiswa, tentu kehidupan di sana sangat mahal. Norway dikenal memang negara yang memang living cost-nya sangat besar. Nah, apa yang kita siasati adalah yang pertama pada saat pertama datang dibawa dari Indonesia. Yang kedua, kita selalu kalau ada kesempatan ke perbatasan dengan Swedia. Karena kita bisa mendapatkan makanan-makanan murah, makanan-makanan Asia seperti ayam dan yang lain itu mungkin bisa kita bilang setengah harga malah di bawah dari setengah harga dari harga di Norway dan halal ya. Ada tempatnya emang toko Turki itu halal. Kemudian dari sisi yang lain bahwa kita tahu Norway itu negara di Eropa Utara, artinya memang sangat dingin dan musim dinginnya juga lama dari November sampai April, Mei itu masih salju. Bisa diceritakan bagaimana sebenarnya perjuangannya dengan salju? Apakah menyenangkan, berat atau bagaimana? Nah, kalau cerita tentang salju ini mungkin di awal-awal kita ke sana kita merasa senang dan gembira karena nggak pernah melihat.
ya. Tapi begitu seiring waktu, mungkin kita sudah agak bosan dengan situasi tersebut. Cuman permasalahannya adalah, bukan permasalahan ya, hal yang sangat membantu adalah dosen-dosen yang kami di sana, dosen-dosen yang ada di Norway itu sangat care dengan kami. Karena mereka rata-rata sudah pernah ke Sabang setelah tsunami. Artinya jadi sangat care. Sudah saling kenal. Sudah saling kenal. Ya. Mereka carikan baju, kalau ada baju mereka yang di rumah kemudian diberikan, ya mungkin kalau kita bilang bekas pakai, enggak juga, masih dipakai, tapi masih layak lah diberikan untuk kita. Dan tentunya itu menjadi hal yang sangat membantu. Karena kalau kita beli itu sangat mahal. Kita beli yang biasa itu akan menyiksa kita dengan situasi dingin. Maka baju-baju yang diberikan oleh mereka itu sangat membantu. Jadi saya bisa bilang, walaupun kita jauh dari orang tua, itu seperti mereka seperti orang tua kita, sangat care. Ya. Pak Armi juga merasakan dulu. Ya, begitu kira-kira. Kemudian karena bicara baju itu ada satu lagi mungkin Pak Ayu tidak sebutkan, itu toko Nanimbia. Nah, makanya tadi salah satu juga untuk mensiasati adalah kita ada sebuah toko yang memang menjual barang-barang bekas dan hasilnya semuanya disumbangkan untuk negara Namibia. Jadi di toko itu dijual memang sangat murah, tapi second memang. Tapi walaupun second memang sangat-sangat layak pakai. Mungkin karena memang kehidupan mereka di sana dengan sangat makmur, sehingga ada pakaian-pakaian yang sedikit, mungkin baru setahun atau setengah tahun mereka akan sumbangkan ke Namibia untuk pencarian, sehingga nanti hasilnya bisa disumbangkan ke Namibia. Dan di situ kita mendapatkan pakaian-pakaian atau sepatu, baju dengan yang memang harga sangat rendah. 25 kroner. Harga. Ya, oke, baik. Nah, kemudian ini di dunia kampus, ya kan? Artinya juga kita bertemu dengan mahasiswa asing, bahasa asing lagi gitu kan. Bisa diceritakan mungkin pengalaman-pengalaman menarik ketika mengikuti perkuliahan itu? Nah, di sini emang sangat menarik karena kita pada saat saya pertama belajar bahasa itu bahasa apa ini? Bahasa Norway. Bahasa Norway itu ada dari Pakistan, ada dari Albania, ada dari Kosovo, ada dari Palestina, ada dari Rusia. Jadi ada beberapa negara, ya jumlah kami ya pada saat itu sekitar 30 orang lah. Nah, pada saat itu karena semua kita berasal dari luar, jadi hubungannya itu dekat, sangat dekat. Terutama kami itu dengan orang-orang Pakistan. Itu sangat dekat. Mungkin karena sama-sama Muslim. Sama-sama Muslim. Dan ada satu orang dari Pakistan. Beliau ini anak orang kaya, sangat kaya di Pakistan bisa dibilang. Dan beliau punya prinsip yang mungkin ini menjadi contoh bagi kita. Karena kemana kami pergi, itu dibayarin sama dia. Sampai saya udah merasa malu. Jangan kamu lagi membayar. Kemarin udah membayar. Kemudian apa dia bilang? Saya punya uang, Ayub. Kamu tahu nggak bahwa teman itu lebih berharga dari uang? Dengan teman kita bisa mencari uang. Bukan dengan uang kita bisa mencari teman. Nah, itu saya ingat sampai sekarang. Oke, luar biasa. Luar biasa, Signori Benner. Bahwa sebenarnya dengan ada banyak kawan maka akan memudahkan rezeki kita. Ya. Oke, baik. Nah, itu dari sisi ini. Kemudian di perkuliahan sendiri, karena kan ini belajarnya menggunakan bahasa Norwegia. Nah, apakah sulit atau mudah memahami itu? Kami belajar bahasa Norway selama 1 tahun, bisa dibilang 8 bulan. Itu bahasa dan budaya ya? Dan budaya. Itu yang diajarkan bahasa formal. Arti bahasa formal, kalau istilah kita bahasa nasional yang diajarkan. Nah, sedangkan mereka itu punya banyak dialek. Dan ketika kuliah, mereka nggak pernah menggunakan dialek nasional. Karena mereka bangga mungkin dengan dialek masing-masing. Dan kalau kita lihat mungkin kalau kita di sini kecamatan lah. Mereka sebut di sana komune. Semua komune berbeda-beda dialeknya. Dan bagi kita pemula, dialek itu sangat susah untuk dipahami. Seperti bahasa kita dengan bahasa Malaysia. Kalau bagi kita yang sudah native, mungkin tidak ada masalah. Tapi bagi pemula, sangat susah untuk memahami. Jadi perlu perjuangan berat. Perlu perjuangan berat. Oke, satu lagi, bukan satu lagi, masih banyak ini. Nah, jadi kemudian juga kan
selama perkuliahan, Bang Ayu juga benar-benar memanfaatkan waktu dengan berkunjung ke banyak negara Eropa. Nah, itu ada berapa negara ya? 12 sekitar ya? 12 negara 12 pada negara. saat itu. Nah, jadi menarik ini kan. Menariknya begini, ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana menyiasati waktu untuk bisa berpergian ke banyak negara. Kemudian kan juga butuh kos besar ini. Berkunjung ke banyak negara. Kita dari Aceh saja ke Jawa juga butuh banyak biaya, apalagi ini antar negara. Bisa diceritakan kiat-kiatnya? Ya, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa yang sangat memotivasi saya untuk berkunjung keluar itu ada kawan saya yang namanya adalah Army ID. Karena kawan saya tersebut setiap saat mengatakan coba lihat tiket murah. Saya kemudian menghunting tiket murah, mencari tiket murah. Jadi kita di sana jadwal perkuliahannya fix, ya istilahnya nggak ada bertukar walaupun 1 hari pun. Semua fix. Jadi kita lihat aja kapan-kapan ada libur. Karena kan pada saat kita kuliah S2 itu di sana 2 minggu kuliah, kemudian 2 minggu kita untuk penugasan. 1 minggu kuliah, 1 minggu mengerjakan tugas. Artinya 1 minggu kuliah di lokal, 1 minggu kuliah di rumah. Kuliah di rumah dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, di saat itu kita bisa melihat di akhir-akhir pekan kapan ada tiket yang murah. Kemudian saya menggunakan prinsip kawan saya itu Army sendiri, yang penting beli dulu. Kalau udah kita beli pasti kita akan berkunjung. Maka setiap ada tiket yang murah, kemudian kita akan berkunjung. Dan di awal-awal mungkin harganya sangat mahal karena kita belum tahu mana penerbangan-penerbangan yang murah. Nah, ketika kita mengetahui ada penerbangan-penerbangan yang murah seperti Ryan kemudian EasyJet. Nah, pada saat itu berkunjung ke negara-negara di Eropa itu istilahnya mudah dan dengan kos yang sangat murah. Mungkin bisa diibaratkan Ryan Air, EasyJet itu lebih murah dari AirAsia. Dia benar-benar memang penerbangan sangat murah gitu. Dan tidak ada nomor bangku. Tidak ada nomor bangku, tidak ada bagasi. Dan juga pelayanannya ya salah kadar. Yang penting sampai. Yang penting sampai. Karena ini misinya adalah memang misi backpacker gitu. Backpacker ya. Oke, kemudian itu dari segi mendapatkan pesawat murah kan. Betul. Tentu bagaimana juga ini kan butuh juga menginap kita, nggak mungkin juga jadi gelandangan kan, apalagi di kota-kota besar, nggak mungkin kita jadi gelandangan di Paris atau di Milan, tidak mungkin tuh. Nah, apa kiatnya pada saat itu untuk mendapatkan ini? Ada 2 hal mungkin harus kita siasati, mungkin kepada Army di Signori Banner ya. Kalau misalnya suatu saat berada di Eropa, hal yang bisa disiasati adalah dari makanan. Karena kalau kita tidak mempersiapkan makanan dan membeli, itu mahalnya minta ampun. Ya. Kemudian tempat tinggal. Nah, untuk hal makanan, kami di sana ketika mau berangkat itu sudah masak. Sudah masak. Kemudian biasa kita menggunakan ikan tuna fish yang sudah kering. Itu ada salah satu kawan Aryani namanya. Itu sangat pintar beliau untuk membuat. Kemudian dibuat dalam jumlah yang banyak, kemudian ada sambalnya juga dalam jumlah yang banyak, kemudian nasi, kemudian itu kita packing dalam plastik, sehingga ketika sekali makan ambil 1 packing, sekali makan ambil 1 packing. Nah, biasanya pengalaman kami itu bisa bertahan sampai 2 hari. Nah, 2 hari itu sudah sangat besar kita menghemat untuk makanan. Mungkin juga ada pertanyaan nih dari Signori Banner, bagaimana nasi bisa bertahan 2 hari kan? Tapi karena memang dingin ya, suasana dingin itu nasinya pun jadi lebih awet. Oke, itu dari segi makanan. Artinya walaupun juga membeli di dalam perjalanan, tapi sebagiannya juga sudah dibawa. Jadi itu betul-betul backpacker. Dan Signori Banner itu perjalanannya oleh laki-laki macho, bukan ibu-ibu. Oke, kemudian itu dari segi makanan. Bagaimana dengan hotel? Kan kita tahu hotel itu mahal sekali. Iya. Nah, untuk hotel kan di Eropa itu terutama untuk akhir-akhir pekan, itu ada hotel-hotel yang sangat murah. Cuman jangan berpikir kita menginap 1 kamar sendiri. Jadi
istilahnya mungkin kalau bisa kita bilang kalau di tempat kita menasah ya. Artinya satu ruangan itu ada 10 tempat tidur. Bukan menasah sebenarnya. Itu apa ya? Semacam losmen. Losmen. Nah, mungkin di Indonesia sekarang sudah banyak ada Oyo. Ada Oyo, ada apa ya? Ada satu lagi itu yang memang murah. Tapi yang ini lebih murah lagi. Iya. Ya, karena satu kamar bisa 10 tempat tidur. Nah, malah saya ingat dulu waktu di Finlandia 12. 12 tempat tidur. 12, ya. 12 tempat tidur atas bawah ya. Ya. Nah, itu yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan harga-harga yang murah. Dan ini sangat membantu kita mahasiswa di sana untuk bisa berpergian kemana-mana. Itu seperti itu. Satu lagi mungkin perlu diingat bahwa memang perlu persiapan matang sebelum berangkat, termasuk menguasai ini mau kemana saja kan? Iya. Ya, mau kemana saja, letaknya di mana, penguasaan peta juga harus kan? Oke, Bayu, kan perjalanannya ke banyak negara dan dilakukan tidak sekali, berulang-ulang kali sampai ada 12 negara. Nah, ada nggak pengalaman yang menarik dari perjalanan tersebut? Kalau menarik pasti semua menarik, Semua tapi menarik. ada beberapa yang super menarik. Iya. Salah satu yang paling saya ingat, nah ini pengalaman juga bisa dikatakan menarik dan konyol, ya. Jadi pada saat saya ke Yunani, nah saya hari pertama berada di Yunani itu hari kedua mereka ada demo besar-besaran karena pada saat itu Yunani dalam keadaan krisis, sehingga pada saat itu semua transportasi publik itu berhenti karena demo di mana-mana demo berhenti. Dan yang sangat menarik dan sedikit konyol mungkin saya ceritakan, kemudian saya menuju ke sebuah mall menggunakan lift, kemudian kami didempet oleh beberapa orang, mungkin sekitar 5 orang, yang mungkin mereka ingin mengambil sesuatu dari kami. Ketika saya melihat mereka, kemudian kamera langsung saya pegang, dan ketika saya keluar dari lift, saya lihat tas saya sudah terbuka. Ya mungkin ketika mereka memasukkan tangan ke dalam tas untuk mengambil sesuatu, yang mereka dapatkan adalah nasi. Karena kita membawa nasi. Oke, dan itu benar-benar nasi buruk. Karena mereka bukan pemakan nasi. Nah, oke, itu ada yang lain lagi mungkin? Dan pernah waktu kami itu ke Finlandia. Memang tujuan utama pada saat ke Finlandia adalah untuk apa istilahnya napak tilas perjanjian Helsinki. Dan pada saat itu ada salah satu yang dari Aceh berasal dari Buluh. Bang Barasyid. Ya, Barasyid dari Buluh. Beliau sangat membantu kami pada saat di sana. Nah, yang saya ingat ketika kami itu berjumpa dengan seorang yang bernama Hasan dari Maroko. Hasan ini sudah menjadi seorang pengusaha hotel dan pengusaha kolam renang di Finlandia. Jumpa dengan mereka, kemudian kami jumpa juga dengan beberapa orang dari Jakarta yang sedang pelatihan di Swedia. Pelatihan kereta api. Dia pembesar di PT KIA di Jakarta. Nah, jumpa dengan Hasan, kemudian kami diajak minum kopi karena beliau sangat senang berjumpa dengan orang Indonesia, kemudian orang Muslim, maka kami minum kopi lah. Nah, ada satu lagi mungkin yang bahwa kita tahu bahwa Eropa itu kan tidak semua juga Eropa familiar dengan bahasa Inggris sebenarnya. Walaupun kita menganggap mereka jago-jago, rupanya beberapa negara itu nggak jago ya, seperti Yunani, Spanyol, Italia, Portugis, mereka nggak jago Inggris. Pak Yu punya pengalaman karena berkunjung ke sana? Kami punya pengalaman pada saat ke Milan pada saat itu ya, ke negara Italia pada saat kita nonton pertandingan bola AS Roma dengan AC Milan. Nah, ketika berada di stasiun kereta api, pokoknya stasiun terpadu lah di sana, kita berputar-putar nggak tahu mau kemana karena terlalu besar stasiun itu, kita nggak tahu mau kemana. Kalau nggak salah namanya, saya lupa namanya, di stasiun itu. Kemudian kita tanya ke polisi, kita tanya ke beberapa orang kemana, dan kendala yang paling utama adalah bahasa. Mereka banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris, kita tidak bisa juga berbahasa Itali. Nah, ada satu lagi permasalahannya, saya nggak mengetahui, tapi pada saat berjumpa dengan salah satu imigran di sana yang saya lihat mungkin Muslim, memang orang Muslim, kemudian beliau mengatakan,
kamu kalau bertanya di sini jangan tanya sama laki-laki. Karena kalau kamu tanya sama laki-laki bisa jadi kamu diberikan arah yang salah. Tanyalah sama perempuan. Dan itu yang apa namanya kendala-kendala kita ketika berada di sana. Tapi yakinlah bahwa kita nggak akan tersesat lama karena memang mereka punya peta. Kalau kita bisa mendalami peta, dan itu akan sangat membantu kita dalam mendapatkan arah yang benar. Oke. Kemudian kan ini oke, kita banyak berjalan, banyak melihat. Kira-kira apa sih manfaat untuk Pak Ayub ini dengan berjalan-jalan di banyak negara Eropa itu? Hal yang paling besar manfaatnya adalah keberanian kita muncul memang. Sebagai traveler ya. Kita datang dari desa, dari negara berkembang, dari negara yang tidak begitu dikenal. Kemudian berada di Eropa. Nah, kemudian kita mencoba menaklukkan dengan keuangan yang terbatas. Tentu kita harus sangat lihai. Artinya apa sih yang memang menjadi hal penting yang harus kita lihat sehingga kita bisa berkeliling di sana. Kemudian saya mendapatkan satu inspirasi bahwa sangat mudah kalau di sana untuk berkeliling. Nggak ada yang perlu ditakuti karena memang semuanya sudah jelas. Ada petanya, ada pemandunya. Kalau misalnya tidak banyak orang yang mengetahui bahasa Inggris, ya mungkin kita cari yang pemandu yang ada di stasiun. Kemudian mereka akan menjelaskan dengan benar sehingga kita akan mendapatkan arah dengan benar. Nah, itu sangat-sangat membantu. Dan yang paling membantu lagi mereka punya di semua negara itu kan punya subway ya, metro ya. Dan itu akan menuju tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh traveler. Dan perjalanannya menjadi sangat cepat, bebas macet. Oke, Bang Ayub kan orang yang 3 tahun menetap di negara dengan 4 musim. Ada musim dingin, panas, semi, gugur. Nah, kalau menurut Bayu, mana musim yang paling tidak menyenangkan dan mana yang paling menyenangkan? Mungkin kalau kita lihat dari perspektif traveler ya, kalau ingin berada di Eropa. Kalau ingin merasakan Eropanya, datanglah di musim dingin. Kalau ingin merasakan Eropa, karena kalau kita datang di musim panas, mungkin tidak terlalu jauh beda. Tapi kalau misalnya ingin mendapatkan keindahan, datanglah di musim semi. Ya, di musim semi. Tapi kalau misalnya ingin mendapatkan suasana yang nyaman untuk berkeliling, datanglah di musim panas. Nah, kalau sama saya, kalau dibilang mana yang tidak menyenangkan, saya rasa tidak ada yang yang tidak menyenangkan. Semua punya karakter musim itu sendiri-sendiri. Cuman tantangan yang paling besar itu terutama di Norway itu berada di musim dingin. Musim dingin karena saya pernah di tahun pertama saya ke sana itu bukan tahun kedua yang ekstrim, paling ekstrim adalah musim dingin paling ekstrim. Saya ingat saya tinggal di salah satu kota, kemudian ketika kuliah harus ke kota lain sekitar dari Hamar ke Elverum 45 menit dengan bus. Nah, dan harus keluar pagi-pagi kalau nggak ketinggalan bus. Ya, keluar pagi-pagi. Kalau nggak salah kalau di kita ini sekitar habis subuh sekitar jam 5:30 pagi kita keluar. Itu belum subuh. Belum subuh itu 5:30. Nggak, kalau kita di sini sekitar itu. Di sana saya ada lupa jam berapa. Jadi begitu kita berada di luar, mungkin kalau mereka biasa aja, tapi kita harus berlari-lari di tempat. Kemudian bulu mata ketika kita berkedip langsung dempet. Begitulah dinginnya. Dan pada saat itu ekstrimnya, saya pernah merasakan berada di luar di pagi hari itu minus 30 derajat Celcius. Minus 30 derajat Celcius. Nah, jadi tidak mudah, sahabat Signori Bender, tidak mudah untuk kuliah, terutama di Eropa Utara ini, karena dinginnya sangat ekstrim. Itu bisa sampai minus 30. Dibayangkan saja, AC di rumah itu minusnya 16. Bukan minus, plus 16. AC itu paling dingin plus 16. Ini minus 30. Dan satu lagi informasinya bahwa di Eropa Utara, termasuk Norway itu ketika musim dingin, selain dinginnya yang luar biasa ekstrim, kemudian gelapnya yang lama. Ya, jadi gelapnya karena dari jam 3 sudah gelap dia, jam 3 sore
kemudian terangnya mungkin di jam 8, jam 9. Sekitar setengah 10. Setengah 10 dia baru terang lagi. Artinya maknanya adalah ketika musim dingin itu malamnya panjang. Pergi kuliah gelap, pulang gelap. Ya, malamnya panjang, siangnya pendek. Malah begitu juga sebaliknya ketika musim panas. Ketika musim panas, siang terus dia nggak ada malam-malam lagi. Nah, ini hal yang ekstrim. Oke, Pak Ayub. Nah, dari pengalaman Bang Ayub, adakah sesuatu kan Norway juga punya budaya sendiri gitu kan, budaya terlepas dengan plus minusnya. Nah, kalau menurut Bang Ayub, ada nggak kira-kira budaya menarik mereka yang sepertinya cocok lah untuk kita gunakan di Indonesia? Kalau saya ingat sekali almarhum Pak Zulkifli dulu Ketua Bupeda Sabang, pernah pejabat wali kota Sabang dan pernah Ketua Bupeda Provinsi Aceh serta asisten ya. Asisten pemerintah Aceh. Beliau selalu mengatakan kalau mau melihat syariat Islam yang benar, pergilah ke Skandinavia. Itu yang benar mengatakan. Artinya bukan kita membanggakan mereka, tapi semua apa yang ada di syariat Islam itu mereka implementasikan. Kalau kita istilahnya pernah kita melihat begitu di di musim panas itu, kemudian mereka ada hasil pertanian, mereka bawa kulkas di luar, kemudian di situ diletakkan buah-buahan, kol dan segala macam. Kemudian siapa yang mau membeli tinggal berhenti, ambil, kemudian berikan uangnya. Dan itu tidak ada orang yang tidak memberikan uang. Artinya mereka sangat jujur. Sangat jujur. Oke, dan mungkin saya luruskan juga, karena kalau dibilang semua budaya mereka Islam, kan ada yang protes. Bukankah mereka pada musim panas berjemur tanpa pakaian? Tapi tentu bukan sisi itu, tapi dari segi kejujuran mereka, dari segi, kedisiplinan mereka, sifat menghargai, tolong-menolong gitu ya. Ya. Ada lagi mungkin yang ini? Nah, itu yang sangat menginspirasi. Artinya sebenarnya kalau kita di negara-negara Muslim, itu kan sebenarnya pakaian kita, mungkin yang diambil semuanya kan, karena banyak juga yang memang itu tidak sesuai. Tapi kita ambil yang baik dan itu akan menjadi hal yang positif ketika itu diterapkan di tempat kita. Harus dimulai dari kita sendiri, kemudian kepada orang lain dan kepada keseluruhannya. Kemudian mungkin satu lagi Pak Ayub, bahwa orang di sana itu selalu memuji. Selalu memuji. Sejelek apapun dia tetap memuji. Itu saya rasa juga luar biasa. Jadi kita mungkin agak berat untuk memuji orang lain, tapi mereka memang dari kecil. Dan satu hal yang mungkin lupa saya ceritakan, sangat menarik Pak Army. Satu hal itu ketika saya konsul dengan profesor saya, Prof. Ariel Graneru. Dan saya udah kontak beliau melalui HP dan sudah dikasih waktu bahwa jam 10 kamu konsul dengan saya. Nah, pada saat jam 10 saya ke sana, kira-kira 15 menit datang bosnya, yaitu Prof. Humofol, dan itu sangat dikenal, sangat sangat berwibawa, sangat terhormat di sana. Kemudian Prof. Humofol ketok pintu, tok. Ariel, apakah bisa saya bertemu kamu 5 menit saja? Kemudian Ariel menjawab, maaf Humofol, saya sedang ada waktu bimbingan dengan Ayub. Kamu tunggu, nggak lama lagi, sekitar setengah jam lagi. Itu beliau mengatakan. Kemudian Prof. Humofol udah keliling-keliling, karena Prof. Humofol pada saat itu ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Terakhir dia sampaikan, saya mohon dibantu 5 menit saja saya ingin sampaikan. Kemudian apa yang dibilang Prof. Ariel? Dia, oke, saya tanya dulu ke Ayub, apa boleh apa tidak. Nah, kemudian ditanya ke saya, bisa nggak saya bertemu dengan Humofol 5 menit? Kemudian saya bilang, jangan kali 5 menit, setengah jam pun boleh. Artinya mereka sangat menghargai orang ketika bertemu. Oke, Pak Ayub, sebagai seorang dosen, pengajar, kemudian juga pejuang dalam artian bahwa Pak Ayub juga mengatasi dengan segala keterbatasan sehingga punya pencapaian, termasuk juga kesempatan kuliah di luar negeri dan keliling Eropa, sesuatu yang tidak mudah untuk didapatkan. Tidak semua orang bisa dapat itu. Nah, apa ini nasihat atau pesan kepada generasi muda di kita ini? Saya berpesan mungkin ya berbeda dengan sebagian yang lain ya. Artinya dalam hidup ini kita tidak terlalu takut.
Ya. Karena semua itu sudah ada rencananya di Lauh Mahfuz. Sedangkan kita itu kan hanya kayak aktor untuk menjalankan. Artinya kalau memang ada permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini, kita jangan lupa untuk meminta bantuan kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita berdoa ke sana, maka kita akan merasa lebih tenang. Dan saya yakin sekali dari kisah-kisah yang saya dapatkan itu sangat kalau kita mau berdoa sangat dekat. Contoh misalnya pada saat saya tidak mendapatkan keturunan, itu pada saat di Norway kami berusaha selama 2 tahun untuk mendapatkan keturunan, tapi toh terakhir gagal semua yang dilakukan. Kemudian dalam pasrah itu, dalam berdoa pasrah dengan penuh keikhlasan, menerima apa yang sudah diberikan, di saat itulah kami mendapatkan sesuatu yang kami inginkan. Kadang Allah itu bukan berarti tidak memberi kepada kita, mungkin saatnya belum tepat untuk diberikan. Kalau begitu kita minta langsung diberikan, mungkin seseorang akan sombong. Ya. Tapi ketika penuh perjuangan, penuh keikhlasan meminta, kemudian baru diberikan, maka apa yang diberikan itu sangat berharga dan sangat menjadi sebuah yang berharga dalam kehidupan kita. Makanya kepada semua kaum-kaum muda, silakan bermimpi, tapi ingat bahwa kita harus selalu mencapai mimpi itu bukan hanya dengan usaha, tapi juga dengan doa. Karena semua itu sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Ayub. Tadi bermimpi, saya ingat penulis kesenangan saya itu Andrea Hirata. Dia pernah menulis kata-kata begini: bermimpilah, karena Allah akan memeluk mimpi-mimpimu. Dan jangan pernah berhenti berharap. Ya. Baik, Signori Bender, seperti luar biasa sekali tadi perbincangan kita dengan Bang Ayub. Dari Matang, Gelumpang 2 Biren ke Eropa. Luar biasa sekali. Dan ingat bahwa kita tidak boleh berhenti untuk berusaha. Tetap harus berusaha. Karena ketika kita telah berusaha, maka hasilnya memang akan tugas kita adalah berusaha. Hasilnya akan ditentukan oleh Allah. Tapi kita mengutip sebuah kata dari Martin Luther King Jr., seorang pejuang sipil di Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa kamu harus terbang. Apabila kamu tidak sanggup terbang, maka berlarilah. Tidak sanggup berlari, maka berjalan. Tidak sanggup berjalan, maka merangkak. Artinya kita tetap harus bergerak apapun yang terjadi. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.